Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor IKI An-Nur Yogyakarta, Bapak Dr. Syabul Milah. Yang terhormat Bapak narasumber dari UGM, Bapak Dr. Zainal Abidin Bakir. Juga moderator kita yang sudah sangat terkenal, yaitu Pak Makfur MR. Para dosen IKI An-Nur yang saya hormati, para mahasiswa, mahasiswi terutama semester 1 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan acara kuliah umum yang kedua kalinya, karena jatah kuliah umum di IKI An-Nur setiap tahun ajaran baru, tahun akademik baru, itu ada 2 kuliah umum, yaitu kuliah umum tahfidz dan kuliah umum yang sifatnya umum, tidak hanya pada tahfidz saja. Hari ini kita mengadakan kuliah umum dengan tema yang sangat menarik, yaitu ekoteologi Islam dalam perspektif pendidikan dan ekonomi. Ini panitia berusaha untuk mengakomodir 3 fakultas. Jadi ekoteologi Islam itu kalau tidak salah couplingnya Fakultas Usuluddin. Kemudian perspektif pendidikan itu dari couplingnya orang tarbiyah. Kemudian ekonomi ini adalah couplingnya FEBI. Jadi kami berusaha untuk bisa mengangkat tema yang bisa mengakomodir 3 fakultas. Ini sesuatu yang tidak mudah. Sebenarnya kalau kita ingin mencari tema yang menarik, kalau targetnya hanya sekedar menarik saja, saya bisa saat ini, yaitu mengangkat tema tentang sepak bola dunia. Pasti akan menarik, atau peluang antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di tahun 2024. Itu pasti akan menarik, tetapi tidak mengakomodir dari 3 fakultas kita yang ada saat ini. Oleh karena itu, tema inilah yang paling menarik untuk kita angkat pada saat ini. Semoga nanti bisa membuka wawasan para mahasiswa. Diharapkan mahasiswa tidak hanya kuliah yang terbatas di dalam kelas saja, sehingga kita perlu untuk membuka wawasan, memanggil narasumber dari luar, karena soleh itu tidak hanya soleh ritual, tetapi juga diharapkan soleh sosial. Dengan adanya wawasan tentang lingkungan dalam perspektif pendidikan dan ekonomi, diharapkan mahasiswa menjadi orang yang soleh, baik ritual maupun sosial, yang nantinya akan menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain, sehingga menjadi orang yang terbaik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kiranya demikian saja apa yang bisa kami sampaikan atas nama panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan bantuan dari seluruh pihak sehingga terselenggara acara ini dengan sangat baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni Stadium General dengan tema Ekoteologi Islam dalam Perspektif Pendidikan dan Ekonomi bersama Bapak Dr. Ahmad Syihabul Milah MA dan Bapak Dr. Zainal Abidin Bakir, yang pada kesempatan kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Makfur M. Ramin MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ini siang kita bisa berkumpul di tempat ini, semoga barokah. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada sosok yang sangat perhatian kepada kita, sosok yang sangat peduli kepada kita, beliau Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ahmad Syabul Milah selaku Rektor IKI An-Nur Yogyakarta,
yang terhormat Bapak Dr. Munjahid M. Agi selaku Warek 1 IKI An-Nur Yogyakarta, dan seluruh jajaran Warek dan juga para dosen yang hadir di ruangan ini. Juga tak lupa yang kami cinta dan sayangi mahasiswa IKI An-Nur Yogyakarta, khususnya yang hadir di audit ini. Teman-teman sekalian, kita hari ini mungkin secara tema besar ekologi kita asing, tetapi sebetulnya kalau kita ambil bahasa sederhananya itu adalah kita ramah lingkungan. Nah, terkait tema ini yang menjadi landasan kenapa ini kita laksanakan, karena salah satunya adalah kita awali dari diri kita masing-masing, yang mana katanya kita ini adalah khalifah, tetapi kadang kita merasa menjadi khalifah itu kebablasan. Di antaranya adalah karena kita menjadi manusia sehingga kita sangat mudah mengeksploitasi alam sekitar kita. Salah satunya misalkan kita ada sampah yang barangkali bisa dibakar, tetapi kita kemudian buang ke sungai. Yang terjadi ya kalau cuma satu orang, tetapi kalau bertumpuk akhirnya kan yang terjadi adalah banjir dan seterusnya. Itu banyak contoh yang seperti itu. Secara global problem ini sebetulnya kalau menurut Budi Anwar Rahman itu katanya karena proses industri. Jadi dimulai abad modern ini karena adanya industri itu yang bikin rusak alam. Nah, salah satu contoh misalkan di Indonesia, menurut catatannya menurut catatan yang ada di perhutanan, itu pada 2018 itu terjadi kebakaran hutan sekitar 5.000 hektar. Itu di Riau. Nah, apalagi kalau kita melihat sekarang yang lagi bisnis sangat empuk, yaitu sawit. Di Kalimantan itu terjadi juga pembakaran hampir setiap hari karena dianggap hutan yang ada itu tidak berguna. Yang berguna itu adalah sawit. Nah, ini dari sisi ekonomi dan banyak contoh-contoh lain. Nah, ini jadi dari dalam diri manusia menganggap bahwa alam sekitar ini menjadi lahan yang sangat subur untuk dieksploitasi, tetapi lupa bagaimana sebetulnya itu menjadi kelestarian kita yang harus kita jaga. Maka tidak heran kalau terjadi yang namanya bencana, yang namanya banjir dan seterusnya. Karena itu juga sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran, katanya dalam Al-Quran itu biar tidak salah, zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi rusaknya baik di darat maupun di laut itu gara-gara kita, tangan kita, aydin nas, tangan. Ya saya bilang kita manusia, saya rasa di sini tidak ada deh yang merasa bukan manusia. Kalau ada yang merasa bukan manusia, tolong acungkan tangan. Manusia semua ya. Oke. Nah, problem ini kemudian yang menjadi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kita yang sangat dekat dengan kita itu adalah piungan misalkan. Bagaimana piungan itu dibuka tutup sehingga yang mau buang ke sana itu susah. Akhirnya yang terjadi ya karena kita tidak bisa mengolah sampah itu dengan baik. Hal itu juga menjadi yang menjadi problem kita. Fokusnya pada untuk kajian ini adalah ekologi itu karena terjadi yang namanya kekeringan. Saking banyaknya eksploitasi itu, diantaranya itu yang terjadi pada 2018 juga. Ini diberitakan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB pada 2016 itu yang terjadi kekeringan ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Jawa Timur. DIY ternyata juga sudah termasuk daerah yang mulai pengeringan. Intinya kita itu sekarang mencoba bagaimana ramah pada lingkungan.
termasuk kita juga yang terjadi misalkan bagaimana kita menggunakan air wudhu itu bisa menjadi sebuah penghasilan. Barangkali kan bisa kita misalkan dibikin kolam lele dengan air wudhu itu keluar kemudian dijadikan kolam lele kan bisa. Itu sedikit pengantar untuk kajian kita siang ini. Nah, masalah-masalah seperti ini nanti kita akan kaji bersama Pak Rektor juga dan juga Direktur dari ICRS UGM. Kurang lebihnya pengantar saya seperti itu, nanti akan memandu dua penyaji kita lah, yang mana Pak Syihab sedang selesai Green Islam. Memang fokusnya juga ke ekologi. Termasuk beliau yang Pak Zainal ini beliau fokusnya riset interestnya itu religion, science dan ekologi, terus religious freedom. Nah ini juga memang kita berusaha menghadirkan tokoh yang kompeten di tema itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya minta ke Pak Syihab untuk ngasih pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kami takdimi bicara pertama, speaker utama, yaitu Bapak Dr. Zainal Abidin Bakir dari ICRS UGM. Beliau adalah direktur. ICRS itu adalah program doktoral lintas agama dan budaya yang itu satu-satunya di Indonesia, dan itu direkturnya adalah Pak Zainal Abidin Bakir. Maka hari ini sangat istimewa bagi kita, bagi keluarga besar IKI, untuk menimba ilmu kepada beliau. Kalau teman-teman nanti ke UGM harus pandai bahasa Inggris dulu, karena kuliahnya di sana pakai pengantar bahasa Inggris semua. Jadi kalau di sini nanti beliau insya Allah pakai bahasa Indonesia. Udah kita kasih tahu ya pakai bahasa Indonesia ya. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Munjahid selaku WR1 yang memfasilitasi acara yang luar biasa ini, menyiapkan semua timnya dan krunya yang luar biasa sehingga ini hampir full penuh di luar dalam. Mungkin di medsos juga banyak yang mengikuti ini karena isu ini adalah isu-isu strategis ya, yang sedang banyak dibicarakan di belahan dunia manapun termasuk di Indonesia. Yang kami hormati dan kami banggakan Mas moderator yang keren ini, yang juga luar biasa menyiapkan acara. Terima kasih. Ekoteologi itu adalah gabungan dua kata, ekologi dan teologi Islam. Atau kita sederhanakan lagi, kajian lingkungan dan Islam. Itu sederhana sebenarnya ya. Judulnya itu mungkin kalau judulnya seperti itu mungkin banyak, judulnya cuma bahas lingkungan dan Islam. Tapi karena Mas moderator ini dari filsafat backgroundnya, S2-nya, jadi bahasanya dibikin rumit. Nah itu ya, jadi biar kelihatan inteleknya gitu. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu dosen yang berbahagia yang bergabung pada sore hari ini, saya akan sedikit cerita terkait dengan kajian atau diskusi kita pada sore hari ini. Pada saat ini di belahan dunia ini terjadi krisis global. Krisis global ya. Apa ini? Krisis lingkungan, krisis ekologi yang sifatnya hampir terjadi di mana-mana. Jadi ini saya lanjutkan cerita saya. Nanti Pak Zain ini yang akan lebih detail membahas tentang ekologi dan Islam. Jadi di belahan dunia ini terjadi krisis ekologi yang sifatnya global ya. Ini salah satu contoh yang ingin
saya sebutkan di sini adalah fenomena tenggelamnya sejumlah daratan di berbagai dunia dan termasuk di Indonesia. Ini saya cerita real ya. Ada yang dari Demak. Ada yang dari Demak. Coba angkat tangan Demak. Demak. Ada yang dari Kecamatan Sayung. Ada? Ada ya? Ada? Bukan sayuran ya, sayung ya. Itu ada sejumlah desa di mana desa tersebut hampir seluruh daerahnya itu tenggelam dan warganya itu migrasi pindah tempat. Dan ketika saya melihat di media massa itu baru 1 orang yang tinggal di situ, hanya 1 orang. Karena apa? Daerahnya tenggelam karena permukaan air laut meningkat. Itu di Sayung ya. Nanti dicek kalau nggak percaya orang Demak. Di Pekalongan itu juga sama. Kota-kota yang di Pekalongan yang dekat pesisir pantai utara itu juga ada sebagian yang mulai tenggelam ya. Dan itu menurut prediksi kota Pekalongan ini termasuk 2030 atau per 2050 itu diperkirakan akan tenggelam. Ini saya bukan menakut-nakuti ya. Jakarta itu juga sama, yang wilayah utara itu juga akan diprediksi tenggelam 2050. Wah, makanya yang tinggal di Jakarta siap-siap pindah ya. Pak Jabar. Mungkin juga kita lihat di Semarang. Semarang itu juga sama. Itu kita lihat robnya itu luar biasa. Beberapa bulan yang lalu kita lihat bagaimana banjir rob itu menerjang Semarang. Kira-kira fenomena apa ini? Nah, ini kalau kita cerita tentang ekologi, bahwa di dunia ini sedang terjadi kekacauan iklim. Salah satunya adalah yang kemudian menyebabkan permukaan air laut naik, kemudian ada penurunan tanah. Dan itu disebabkan karena melelehnya apa kira-kira? Es di kutub. Jadi es di kutub itu meleleh karena apa? Karena apa? Karena panas, karena cuaca, karena ada perubahan iklim yang sangat drastis dan itu merusak dan kemudian menyebabkan es itu meleleh. Makanya adik-adik mahasiswa yang tinggal di dekat pesisir utara itu nanti hati-hati. Saya bukan nakut-nakuti ya. Ini fenomena alam yang real. Dan es meleleh ini karena ulah kita juga ya. Karena emisi karbon, apalagi orang Indonesia itu kemana-mana suka pakai naik kendaraan, itu nyumbang emisi karbon. Pakai mobil, apalagi kalau kita lihat di Indonesia mobil motor itu memenuhi kendaraan, itu menyumbang emisi karbon yang luar biasa gitu ya. Belum lagi industri dan lain sebagainya, itu kemudian menyumbang yang menyebabkan panas atau pemanasan atau rumah kaca itu yang terkenal kalau ada di SMA itu salah satu penyebab mengapa air laut naik dan daratan turun, dan itu terjadi. Ini kira-kira ulah siapa perusahaan ini? Ulah manusia sendiri. Nah, itu fenomena naiknya permukaan air laut. Belum lagi persoalan banjir longsor di berbagai daerah. Itu juga ulah manusia. Jadi tadi Pak moderator ini menyitir ayat doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Jadi kerusakan, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan itu karena ulah manusia. Jangan menyalahkan Tuhan Allah, nanti ada banjir longsor, disalahkannya itu adalah takdir Allah, padahal itu bisa jadi ulah manusia. Nah, berangkat dari itu
maka agama Islam itu juga punya konsep terkait dengan kelestarian ekologi. Jadi Islam itu sudah bicara tentang ekologi. Misalkan ini saya mengantarkan sedikit ya. Ketika kita merujuk pada Al-Quran, ini saya mengutip pendapatnya Ali Syariati. Surat-surat dalam Al-Quran yang itu beberapa surat itu kalau dipresentasi itu 26% atau 32 surat itu berbicara terkait ekologi ya. Jadi menurut Ali Syariati yang tertinggi dalam kajian-kajian dalam Al-Quran itu 32 surat itu berbicara tentang ekologi, dan ini menempati urutan pertama. Nanti kalau nggak percaya dicek ya, anak-anak IAT untuk ngecek ini surat yang berbicara tentang ekologi itu bener nggak Ali Syariati ini 32 surat ini 26%. Kemudian ayat yang atau surat yang berbicara tentang akidah dan pendidikan dan lain sebagainya itu sekitar 24% atau 29 surat. Kemudian ayat yang berbicara tentang politik, sosial politik ya, itu sebanyak 225% atau sekitar 27 surat. Nah, ini kalau kita lihat betapa banyaknya surat atau ayat dalam Al-Quran yang sebenarnya berdiskusi terkait dengan kelestarian ekologi, terkait dengan ekologi gitu ya. Bahkan kalau kita lihat nama-nama surat dalam Al-Quran itu juga banyak nama-nama yang terkait dengan ekologi. Al-Baqarah artinya apa? Sapi. Terus lagi apa? Al-Maidah apa? Makanan, itu ekologi juga itu. An-Nur ekologi kan? Apalagi kira-kira? Al-Ankabut apa itu? Laba-laba. An-Naml apa? Ini betapa sebenarnya Al-Quran nama suratnya aja itu banyak yang identik dengan persoalan ekologi, yang betapa Al-Quran sebenarnya sudah memperhatikan terkait dengan ekologi. Jadi sebenarnya bicara lingkungan dalam kajian Al-Quran itu bukan hal yang baru, itu sudah ada dalam Al-Quran banyak. Nah, kita kadang mungkin agak luput dari kajian kita. Nah, ini kaitannya dengan Al-Quran. Hadis juga sama. Ini maaf ya Ustaz ya, satu lagi ya. Ada hadis yang mungkin cukup populer. Jadi hadisnya itu begini. An-nasu suraka'u fi thalathin. Ada yang hadis menyebutkan al-muslimuna suraka fi thalathin. Manusia itu bersekutu dengan 3 hal. Yang pertama alma. Apa alma? Air. Yang kedua al-kala. Kala itu adalah tanaman. Kalau tanaman itu berarti berbicara tentang pangan. Oke ya. Kemudian yang ketiga anar. Anar itu apa? Api. Itu bisa ditafsirkan ya. Mohon maaf orang hermeneutik ini ada Pak Bisla Takwil itu. Bisa adalah energi. Jadi dalam hadis ini sudah disebutkan bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Yang pertama air. Bagaimana manusia kalau tidak ada air? Apa yang terjadi? Kekeringan. Nah, dalam fikih klasik dulu itu sebenarnya terkait dengan air itu juga sudah dibahas. Ada konsep namanya harm. Jadi dulu zaman sahabat itu sudah memikirkan ada sumber daya air yang tidak boleh dijamah dan dirusak karena itu kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Itu air. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita sudah begitu memperhatikan soal air? Apakah air hanya dibuang secara cuma-cuma? Karena air itu kalau kita lihat air itu dari mana? Itu coba dipikirkan oleh teman-teman semua. Makanya Suyuti itu, Imam Suyuti itu dalam syairnya beliau membuat klasifikasi. Salah satu
dari amal jariah yang pahalanya tidak terputus, yaitu salah satunya adalah orang yang membuat sumur atau mengalirkan air. Itu Imam Suyuti ya, bukan saya. Kemudian yang kedua terkait dengan tanaman. Tadi itu kan tanaman, salah satunya sumber pangan kita juga dari tanaman. Oksigen kita kalau kita menghirup dari mana? Tanaman. Pertanyaannya, seberapa banyak kita itu menanam? Tiap hari kita itu menghirup oksigen, tapi selama kita hidup dari usia yang paling tua di sini berapa atau yang paling muda? 20 tahun ya. Berapa banyak tanaman yang sudah kita tanam? Padahal semua makhluk hidup terutama manusia itu butuh oksigen. Dan ini kata Imam Suyuti lagi, salah satu amal jariah yang pahalanya tidak terputus adalah orang yang mau menanam. Selain ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan macam-macamnya, Imam Suyuti menambahkan salah satunya adalah menanam. Nah, maka mudah-mudahan dari hasil diskusi nanti kesadaran kita menanam akan berkembang. Karena apa? Menanam itu otomatis sedekahnya dua menurut saya. Yang pertama adalah sedekah oksigen ya. Karena banyak manusia di muka bumi ini semuanya butuh oksigen. Kalau kita sering menanam, otomatis sering sedekah oksigen. Bayangkan teman-teman kalau oksigen beli di rumah sakit, gimana mahalnya? Nah, ini luar biasa. Dan ini saya temukan gini ya, ketika saya riset di beberapa tempat, ada beberapa pesantren ya yang menanamkan ideologi pada santrinya, lulus dari pesantren itu harus biasa menanam. Bahkan ketika saya riset di Tuban misalkan, ada pesantren namanya pesantren Wali 9, itu yang di tengah Wali Songo, Wali 9 namanya ya, di tengah hutan itu, kiainya mendoktrin santri, ketika kamu punya anak itu, anak lahir itu harus ditanamkan tanaman. Jadi ada yaitu pohon jati. Jadi 7 pohon jati. Kalau anaknya 2 tambah 7 lagi, 7 lagi. Ini filosofinya luar biasa. Kata Pak Yai apa? Menanam itu salah satunya nanti punya nilai ekonomi, juga menghasilkan oksigen. Nah itu kalau anaknya 7 berapa yang ditanam kira-kira? Kalau usianya jati sampai 30 sampai 20 tahun dan macam-macam, kira-kira sodako oksigennya berapa? Kalau beli betapa mahalnya. Ini contoh ya, contoh real di masyarakat pesantren ada yang punya kebiasaan seperti itu. Ada pesantren di Garut namanya Atorik yang saya riset juga. Bunyainya dengan santri punya doktrin, ketika mereka jalan-jalan menggunakan kendaraan misalkan motor, bus, pesawat, mereka setelah pulang itu mengganti dengan menanam. Karena apa? Mereka telah mengatakan bahwa ketika kita berjalan wisata itu polusinya dari kendaraan yang kita gunakan itu merusak karbon dan macam-macamnya, makanya diganti, dikonversi dengan menanam. Bahkan dalam hadis ada juga bahwa salah satu bentuk sodakoh itu adalah menanam, walaupun tanaman itu dicuri oleh orang atau dimakan hewan buas, itu juga bentuk sodakoh. Nah, itu makanya kalau kita rajin menanam maka sedekah oksigen, dan otomatis kalau dimakan burung itu adalah sedekah pada burung atau sedekah pada makhluk buas yang lainnya. Nah itu salah satu contoh hadis betapa sudah memperhatikan persoalan ekologi. Kira-kira itu saja dari saya pengantarnya. Nanti Pak Zen akan banyak cerita terkait dengan ekologi dan Islam, nanti mungkin kaitannya dengan pendidikan dan ekonomi. Nanti beliau, saya baca kebetulan riset beliau banyak sekali terkait ekologi, dan saya tahu dari Mas Fahrur Rozi Wayen, karena beliau kebetulan risetnya, disertasi saya itu di pesantren yang juga diriset oleh Mas Rozi Atorik ya.
Jadi nanti Pak Zen bisa juga sharing beberapa hasil risetnya, dan terkait ini kita memotivasi kesadaran ekologi bahwa itu bagian dari ibadah, bagian dari gerakan untuk menyelamatkan lingkungan. Itu kita ingin dari hasil diskusi ini. Kurang lebihnya itu saja. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Syihab yang telah memberikan pengantar untuk diskusi kita. Kami menyampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum Dr. Zainal Abidin Bagir di IKI An-Nur Yogyakarta. Dan mohon maaf kalau dalam komunikasi awal saya yang menghubungi saya, Pak. Kalau saya tidak banyak menggunakan bahasa Jawa yang kromo, karena saya belum bisa bahasa Jawa yang kromo. Dan memang bukan orang Madura, bukan orang Jawa maksudnya. Adik-adik sekalian, ini perlu saya sampaikan ke Bapak Zen bahwa adik-adik ini dari 3 fakultas, yaitu dari Tarbiyah, prodinya PAI sama PGMI. Kemudian yang dari Usuluddin ada 2 prodi, yaitu ilmu Al-Quran sama tafsir hadis, ilmu hadis, ilmu hadis. Kemudian yang dari FEBI itu ada 2 prodi, ekonomi syariah sama perbankan syariah. Makanya kami mengambil tema bagaimana ramah lingkungan itu kira-kira bisa mengcover 3 fakultas ini walaupun sebatas pengantar. Beliau ini adalah Direktur ICRS UGM. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau sudah bisa rawuh di tengah-tengah kita. Langsung saja kita persilakan kepada beliau untuk menyampaikan banyak hal tentang ekologi. Kepada Bapak Dr. Zainal Abidin Bagir kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya sampaikan banyak terima kasih untuk undangannya ke sini. Saya baru tahu baru sekali ini daerah sini, dan senang bisa lihat ada Institut Ilmu Al-Quran di An-Nur yang ada di sini, dan ternyata sudah besar juga dengan pesantren yang cukup besar. Tadi harapannya ini bisa lintas fakultas. Saya kira ini pasti kalau isunya isu lingkungan pasti lintas fakultas. Judul saya di sini hanya menyebut ekologi dan ekonomi, tapi sudah pasti pendidikan itu pasti masuk, karena nanti kalau tadi disampaikan bagaimana mengembangkan kesadaran ekologis itu sudah pasti itu nanti tugas utamanya adalah di adik-adik yang bergerak di bidang pendidikan itu, untuk menyebarkan kesadaran itu. Nah, saya mungkin slide saya agak banyak, tapi saya mungkin cepat dan mungkin juga nggak semuanya. Nanti kita bisa lanjut dengan diskusi. Saya kira lebih menarik kalau kita lebih banyak diskusinya. Tapi saya mungkin mau mulai dari ceritanya Pak Syihab yang soal di Demak dan Pekalongan itu. Nah, kebetulan sekali sebulan yang lalu saya ke wilayah sana, Pak. Ke wilayah yang sudah ada beberapa desa tenggelam. Berarti itu ada, saya kira, ribuan orang yang sudah pindah dari situ. Jadi dan tempat itu jadi terkenal, salah satunya di Bedono itu karena ada makam Syekh Muzakir. Makamnya sudah di tengah laut. Yang dulu tidak di tengah laut, sekarang harus naik kapal. Kalau saya nggak salah bayar satu orang 20.000 atau berapa gitu untuk naik kapal ke situ, dan naik kapal ke situ mungkin berapa ya, 20 menitan. Artinya dia sudah berada di tengah-tengah laut yang dulunya itu di daratan. Nah, apa yang terjadi? Ada sekian banyak kampung yang tenggelam karena ada abrasi. Jadi makin lama makin ke
daratan itu jadi bagian laut, ada empangnya hilang, ada sawahnya hilang, rumah hilang, masjid juga hilang. Ada beberapa saya lihat masjid tinggal atapnya, dan itu tidak berhenti sampai sekarang, masih terjadi seperti itu. Dan kebetulan ada satu mahasiswa saya yang sedang penelitian mengenai itu memang. Jadi dia meneliti di Demak, lalu di Pekalongan, dan di Bekasi. Semua itu satu garis pantai. Kalau yang di Bekasi itu Pantai Bahagia dari Bekasi, Mas. Ya, itu ada juga satu foto yang terkenal di situ yang masjid tinggal kelihatan setengah itu di daerah di desa Pantai Bahagia itu. Nah, yang diriset oleh mahasiswa saya itu diantaranya adalah soal kaitannya dengan agama. Bagaimana orang-orang di sana itu, kalau yang di Bedono itu ya Muslim, NU, memang kampungnya NU, dan itu sudah tenggelam. Bagaimana itu merespon seperti itu? Lalu menanam bakau juga di sana untuk menghambat segala macam, tapi kalah juga bakaunya karena ya ombaknya makin besar segala macam. Nah, itu sebuah fenomena yang memang tadi sudah disampaikan Pak Sihab, terjadi bukan hanya di sini, ada di banyak tempat di dunia sekarang seperti itu, sehingga ada istilahnya pengungsi iklim. Pengungsi iklim itu orang yang mengungsi karena perubahan iklim. Nah, kalau yang di Demak, saya kira selain faktor perubahan iklim ya, yang permukaan laut jadi naik, itu tidak kalah pentingnya tanahnya turun juga. Dan itu yang terjadi sebetulnya di daerah Semarang dengan Jakarta. Kenapa tanah bisa turun? Karena bebannya kota-kota itu makin besar. Terus selain itu, yang menahan tanah kita ini kan sebetulnya air. Nah, airnya diambil, airnya disedot. Bayangkan kalau misalnya saja ini di sini tiba-tiba dibangun satu apartemen atau hotel yang di situ ada 300 kamar, satu kamar misalnya 3 orang, berarti tiba-tiba ada 1000 orang ngambil air dari satu tempat yang sama. Lama-lama ya habis. Kadang-kadang kita berpikir bahwa air yang ada di tanah ini nggak mungkin habis, tapi itu yang terjadi. Kalau saya nggak tahu di sini berapa meter ya kalau bikin pompa dapat air itu. 15-an, ya sudah cukup dalam. Kalau kayak di daerah Sleman itu nggak sampai 10 itu masih dapat air. Di Jakarta, di daerah-daerah tertentu, Jakarta Selatan gitu, tidak bisa kurang dari 20 meter baru dapat air. Artinya makin lama nanti musim kemarau didalamkan lagi segala macam. Artinya makin lama makin sedikit airnya, sehingga tanahnya turun. Nah, tanah turun, air laut naik. Nah, itu yang terjadi. Dan ini salah satu saya kira gambaran krisis lingkungan yang paling dramatis. Atau mungkin di sini sudah pernah ada yang mengalami itu. Ada nggak yang tinggal di daerah pantai atau di daerah pesisir yang seperti itu? Tidak ada ya? Mbak Udang ya. Ya, ya. Nah, itu yang kita perlu pahami fenomena itu, karena saya kira itu salah satu ancaman terbesar. Bayangkan kalau adik-adik misalnya nanti diwarisi rumah oleh orang tua, tinggal di satu tempat, tapi tempat itu nggak ada airnya. Makin lama makin ke bawah, nilainya sudah nggak ada. Apa yang terjadi ketika orang nggak bisa dapat air? Pindah. Dan itu yang sudah terjadi di banyak tempat.
dan bukan hanya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia atau di Afrika, tapi di Amerika Serikat itu sudah terjadi juga. Orang meninggalkan daerah-daerah tertentu karena sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kalau sudah nggak bisa dapat air, mau apa lagi? Mau bikin pabrik, mau apa? Nggak bisa, karena semuanya membutuhkan air. Untuk tinggal juga nggak mungkin. Nah, ada sampai yang menyebut air itu seperti emas di abad 20. Jadi di abad 20 seperti minyak di abad 20. Jadi di abad 20 itu yang menyebabkan banyak negara menjadi kaya itu karena penemuan minyak. Itu kan baru abad 20 di Timur Tengah, di Indonesia juga. Nah, sekarang sebagian besar minyaknya sudah habis. Indonesia sudah tidak bisa mengekspor minyak. Untuk kebutuhan dalam negeri saja sudah kurang. Nah, jadi minyak itu yang dianggap di abad 20 sebagai barang yang sangat berharga. Nah, di abad ke-21 makin lama air yang seperti itu. Air yang nanti akan menjadi sangat berharga. Nah, ini menarik kalau dilihat air mineral. Karena sebetulnya ini termasuk salah satu yang menyebabkan krisis air di beberapa tempat, termasuk di Sleman. Ya, ini perusahaannya bukan perusahaan Indonesia, perusahaan Danone, perusahaan Prancis. Dan kalau baca berita beberapa tahun lalu, itu di daerah Klaten, konflik petani dengan si produsen aqua ini. Karena berebut air. Nah, konflik-konflik seperti itu makin sering terjadi. Di daerah sini pun itu sudah banyak konflik seperti itu. Saya sebetulnya punya ilustrasi soal itu, tapi mungkin loncat aja dulu. Karena kebetulan ilustrasi saya terus ada soal krisis air. Terus. Jadi saya loncat dulu aja nggak apa-apa. Terus. Nah, ini dia. Ini soal krisis air ya, karena tadi sudah disinggung di slide berikutnya. Nah, ini beberapa yang saya lihat dari berita soal konflik-konflik karena air di daerah yang tidak jauh dari kita. Ada di kebetulan nggak ada yang di Bantul, tapi di daerah Klaten, daerah Magelang, Boyolali, ini semua rata-rata konflik antara petani dengan produsen air. Dan ini tahun-tahun yang agak lama, tapi kalau mau dicari sampai sekarang, saya kira itu tidak sedikit dan masih terus terjadi. Itu yang menggambarkan saya kira satu soal nilai air yang kadang-kadang kita kan biasa saja ini, sudah nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang berharga. Selain itu juga tentang bagaimana kalau terjadi krisis air, maka itu akan jadi konflik. Jadi konflik di masa depan itu kemungkinan rebutan air. Kalau di konflik yang sebelumnya kan rebutan minyak. Kenapa Amerika Serikat senang sekali ke Timur Tengah? Karena minyak. Kenapa Irak dulu pada tahun 2001 atau 2002 ya diserang? Karena minyak. Kenapa Amerika Serikat dekat sekali dengan Arab Saudi? Karena minyak. Nah, minyak ini yang jadi alat politik yang utama, tapi juga sekaligus jadi penyebab perang. Sekarang akibat perang Rusia dengan Ukraina, itu Rusia yang dulu mensuplai minyak dan gas ke Eropa, itu mengurangi suplainya. Itu akibatnya di Eropa luar biasa, dirasakan oleh orang sehari-hari sekarang ini, karena sekarang di Eropa sedang musim dingin, dan orang kalau musim dinginnya bukan kayak Kaliurang ya, dinginnya sudah minus
dan orang kalau nggak pakai pemanas itu bisa meninggal dunia. Itu terjadi di Amerika Serikat. Itu kalau musim dingin itu orang tua-tua yang nggak punya pemanas itu meninggal dunia. Nah itu seperti di Eropa. Pak, kebetulan saya belum lama ini sempat mengunjungi di Belanda di sebuah universitas di situ. Dia bilang pemanas di ruangan kelasnya, ruangan kantornya itu sekarang temperaturnya sudah dinaikkan. Temperaturnya diturunkan karena mahalnya pemanas itu. Nah mereka yang menghidupkan pemanas itu gas atau minyak. Nah suplainya terganggu dari Rusia, itu terasa sampai universitas itu jadi lebih dingin, dan orang-orang di rumah rata-rata, kalau orang kaya selalu dia punya uang, dia tetap bayar gitu. Tapi kalau orang yang pendapatannya pas-pasan, dia nggak bisa punya pemanas yang cukup, siang hari dia pergi ke tempat-tempat umum, ke perpustakaan misalnya, biar anget. Ini hal yang dirasakan sehari-hari ya. Bagaimana ini menunjukkan juga ketergantungan kita kepada alam, sehingga kalau alamnya suplainya kurang, itu bisa jadi masalah besar, bahkan sampai konflik, sampai perang. Nah sekarang kan jelas itu Rusia memainkan itu juga dengan Ukraina itu, memainkan suplai gas dan sebagainya. Nah jadi semua sumber daya alam, mau itu minyak, gas, air, itu semua dicari orang, dan itu bisa jadi sumber konflik, bisa menjadi penyebab krisis lingkungan yang luar biasa juga. Ini melanjutkan dari yang tadi, yang saya kira ini kenyataan yang real, yang mungkin secara langsung atau tidak langsung itu dirasakan, tapi kalau sebagian dari adik-adik di sini belum merasakan sekarang, mungkin nggak lama lagi akan merasakan akibatnya. Dan kalau kita ngomong soal ini, tentu persoalannya bukan cuma airnya sumbernya dari mana, tapi juga botolnya dibuangnya kemana. Kalau di beberapa tempat sekarang sudah, kalau acara-acara begini sudah nggak ngasih botol gini lagi, tapi semua suruh bawa gelas atau botol yang nggak sekali pakai. Ini kan sekali langsung dipakai, dibuang. Ya, nah jadi dikasih air, jadi orang ngisi air sendiri, karena ini luar biasa. Plastik ini kan persoalan yang luar biasa. Masuk aja ke Indomaret atau Alfamart, cari aja apakah ada barang yang tidak dibungkus plastik. Gak ada kan ya, semuanya plastik. Nah plastik itu kemana terus? Sebagian besar sekali pakai. Nah sekali pakai dibuangnya kemana? Sebagian besar dari kita nggak tahu. Tapi sekarang orang di banyak kota besar itu sudah merasakan itu. Di daerah Bandung itu persoalan besar. Jakarta juga, di Jakarta sudah nggak bisa menampung, dibuang ke daerah. Di sini Piungan. Ya, sekarang bukan cuma dari kota besar ke daerah, dari satu negara ke negara lain. Ya, di Indonesia itu jadi tempat pembuangan macam-macam, karena sudah nggak ada tempat di dari beberapa negara di Eropa. Dulu pernah ada yang bawa ke Cina, sekarang Cina pun menolak itu. Akhirnya diam-diam sebagian dibawa ke Indonesia. Bayangkan itu sampah dan sampah plastik ini sampah yang tidak bisa terurai sampai sekian ratus tahun. Jadi ya dia akan numpuk dan jadi masalah. Kalau nggak sekarang, nanti jadi masalah. Nanti kita akan makin bingung. Jadi banyak sekali dari kehidupan kita sehari-hari ini yang kita nggak sadar. Minum air, baik itu air yang diambil dari bawah, tapi kita nggak tahu dampaknya apa dan sampai kapan kita punya air itu. Kita minum air dari sini,
Kadang-kadang kita mungkin juga nggak sadar kemana ini botol ini pergi setelah saya selesai minum. Atau kalau saya cuma minum segini terus ditinggal, padahal prosesnya itu panjang untuk dapat sampai ke sini. Kalau Aqua ini kan sekarang iklannya dia sebagai penyelamat lingkungan segala macam, tapi sebetulnya ya merusaknya lebih banyak. Ya, kalau saya nggak salah ya, Aqua yang lama-lama itu di sini ditulis airnya diambil dari mana. Ya, nah itu mungkin coba aja dilihat. Saya nggak bisa baca terlalu kecil. Tapi kalau kelihatan dari mana gitu, terus coba Anda lacak itu di daerah situ itu pertaniannya seperti apa. Bisa jadi ada konflik. Dari Klaten. Klaten desa apa itu? Gak ada desanya. Dulu ada salah satu yang ditulis di sini namanya Desa Sigedang. Itu persis tempat konflik itu dengan petani. Dan biasanya kalau konflik kayak gitu ya petaninya yang kalah. Ya, dan ini semua ini kan terus menimbulkan ini pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang beragama merespon itu. Jadi apakah ini bukan masalah agama sehingga Institut Ilmu Al-Quran tidak perlu peduli? Sebagian orang ngomong ini masalah duniawi, masalah sekuler, bukan masalah agama, jadi tidak usah kita urusi. Tapi apa betul seperti itu? Nah, saya sekarang akan mulai secara cepat saja untuk mengaitkan isu ini dengan topik ekologi dan ekonomi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ekologi dan ekonomi itu dua-dua depannya eko. Itu tidak kebetulan. Karena eko itu dari bahasa Yunani klasik yaitu oikos. Dan oikos itu artinya rumah. Nah, ekologi itu ilmu tentang rumah kita, yaitu planet bumi. Ekonomi itu sebetulnya arti awalnya adalah pengelolaan rumah tangga. Jadi pengaturan rumah tangga. Kedua hal ini intinya sama, yaitu soal rumah. Bagaimana kita mengelola rumah kita. Nah, di slide berikutnya, kalau kita lihat ini sebagai kiasan, maka satu-satunya rumah kita itu adalah planet bumi. Atau ada adik-adik yang punya rumah di planet lain? Gak ada kan ya? Sekarang Elon Musk itu mau terbang dari Mars segala macam, tapi mau pergi ke Marsnya aja sudah berapa lama? Siapa yang bisa ke sana? Di Mars bisa hidup apa enggak kita nggak tahu. Tapi itu saya kira ekspresi dari rasa putus asa bahwa bumi kita sudah nggak cukup. Nah, kenapa bumi kita itu nggak cukup? Apa betul nggak cukup? Nggak cukup itu bisa terjadi karena dua hal. Satu, terlalu banyak orang. Yang kedua, orangnya terlalu banyak konsumsinya. Nah, ini selalu kalau kita bicara kedua hal ini, ekologi dan ekonomi, salah satu intinya itu adalah masalah konsumsi. Konsumsi itu kita butuh sesuatu, seringkali bukan cuma butuh tapi ingin. Jadi sebetulnya kita tidak butuh ciki, ya kan? Itu bukan kebutuhan dasar, tapi kita ingin sekedar enak, nggak ada gizinya, banyak racunnya segala macam, tapi kita ingin itu. Itu konsumsi. Nah, semua konsumsi pasar ekonomi kita itu digerakkan oleh konsumsi. Kalau tidak ada permintaan, tidak ada orang yang mau konsumsi, maka pasarnya tidak bergerak. Jadi orang memang dipancing untuk konsumsi, karena dengan konsumsi ekonomi hidup bergerak. Tapi bagaimana hidupnya?
ujung-ujungnya tidak bisa tidak itu sampai titik tertentu dia mengandalkan pada eksploitasi alam. Dia harus mengambil sesuatu dari alam. Nah, kalau konsumsinya terlalu tinggi, permintaannya terlalu tinggi, maka eksploitasi alamnya mau nggak mau itu makin makin tinggi juga. Nah, ini yang biasanya seluruh krisis lingkungan, saya akan sebut nanti beberapa contoh krisis lingkungan, tapi ujung-ujungnya itu ada di slide berikutnya. Ujung-ujungnya, sebelumnya nih, maaf. Ujung-ujungnya ada dua itu. Ini yang disebut overpopulation sama overconsumption. Populasi yang terlalu banyak dan konsumsi yang terlalu banyak. Jadi jumlah manusia ini sekarang tahu nggak ada berapa jumlah manusia di bumi ini? Coba dijawab kira-kira. Jangan-jangan nggak tahu jumlah manusia di Bantul. Sekarang ada 8 miliar. Saya kira mungkin 20-an tahun yang lalu itu, saya lupa ya, 20 atau 25 tahun yang lalu itu berita besar sekali ketika jumlah penduduk bumi mencapai 1 miliar. Tapi hanya dalam beberapa puluh tahun sudah lipat-lipat yang luar biasa kayak gitu. Nah, buminya satu, tapi jumlah orangnya makin banyak mengambil dari bumi itu. Sudah pasti lama-lama nggak cukup. Apalagi kalau setiap orang konsumsinya tinggi. Nah, konsumsi yang paling banyak sekarang itu di Amerika Serikat. Yang katanya kalau semua orang di dunia ini mau konsumsi seperti di Amerika Serikat, rata-rata konsumsi warga negara Amerika Serikat, maka kita butuh 6 bumi. Jadi 1 bumi saja nggak cukup. Tapi mau dapat dari mana 5 bumi yang lain? Ya. Nah, untung saja tidak semua manusia tingkat konsumsinya seperti di Amerika Serikat. Tapi itu juga kritik besar kepada Amerika Serikat karena tingkat konsumsi yang seperti itu. Jadi dua hal selalu, populasi dengan konsumsi, populasi yang berlebihan dengan konsumsi yang berlebihan. Ini yang memberikan tekanan kuat kepada bumi. Makin banyak orang, makin banyak tuntutan untuk konsumsi, untuk bikin barang macam-macam. Makin tinggi konsumsinya juga makin kuat itu. Nah, pernah ada salah satu ucapan Mahatma Gandhi yang terkenal itu, dia pernah bilang bumi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Jadi sebetulnya kalau semua orang konsumsinya ya dia konsumsi yang wajar saja itu cukup. Tapi masalahnya nggak seperti itu, dan bukan cuma itu. Seperti saya sampaikan tadi, ekonomi ini hanya bisa hidup dari konsumsi. Jadi kadang-kadang orang tidak butuh tapi dipancing untuk butuh. Jadi kebutuhannya atau keinginannya dipancing terus supaya dia permintaannya besar, dilakukan produksi dan orang dapat untung. Nah, ini saya kira kesadaran seperti itu ini tentu mempengaruhi juga seperti misalnya soal jumlah anak, berapa anak. Itu kalau di beberapa tempat itu sudah dibatasi sekali. Tapi biasanya makin negaranya miskin, anaknya justru makin banyak. Iya. Yang kedua adalah soal kesadaran konsumsi. Bagaimana kita membatasi untuk konsumsi. Jadi betul-betul yang secukupnya. Lalu yang kedua juga apa yang kita pakai jangan gampang-gampang dibuang. Jadi maksudnya ya air kalau nggak habis bawa pulang.
ya, atau nggak pakai ini. Tapi yang sebetulnya agak menyedihkan juga, saya ngelihat sekarang banyak pesantren juga punya perusahaan air mineral sendiri pakai botol plastik. Jadi tergoda oleh, ya sebetulnya kalau itu dibuat dengan ini, dengan secara ekologis, jadi jenis ya dari mana airnya diambil, apakah itu ada pembaharuan, dia ikut menanam juga, lalu botolnya seperti apa, itu mungkin masih bisa diterima. Tapi di banyak tempat saya pernah ngecek di salah satu, kebetulan ada seorang teman juga yang riset mengenai mengenai pabrik air minum di beberapa pesantren di Jawa Timur. Nah, itu rata-rata pakai plastiknya plastik yang paling rendah kualitasnya. Ya, artinya sekali dipakai memang harus dibuang. Jadi itu ongkosnya artinya besar. Karena ada ongkos produksi, tapi sekali pakai terus langsung dibuang. Itu plastik yang tipis-tipis yang kalau nah itu artinya kesadaran seperti ini sebetulnya itu implikasinya kemana-mana, akibatnya kemana-mana. Itu mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, bagaimana mencari penghidupan dan sebagainya. Nah ini yang di slide berikutnya, kalau kita melakukan studi mengenai mengenai lingkungan, itu ada istilah sekarang yang disebut sebagai antroposen. Antropo itu sama seperti ada antropologi. Nah kalau yang ini antroposen, antropos itu manusia, antroposen itu adalah era geologis baru yang dikasih nama antroposen karena manusia ini sudah mengubah bumi secara literal. Jadi betul-betul mengubah. Jadi mengubah dalam hal karakteristik bumi kita. Jadi biasanya kalau adik-adik belajar geologi itu ada yang namanya era geologi, ada macam-macam. Salah satunya ini mungkin yang paling terkenal, ada yang disebut era Jurassic. Nah, kalau Jurassic pasti tahu ya, dinosaurus. Itu era di mana dinosaurus hidup sekian juta tahun yang lalu. Nah, jadi biasanya era geologis itu dicirikan oleh perubahan-perubahan yang besar. Misalnya ada masa di mana ada dinosaurus itu yang mendominasi di banyak wilayah di bumi, terus itu punah, terus ada masa yang lain. Jadi ada perbedaan kayak gitu. Nah, masa kita yang sekarang ini disebutnya antroposen. Yang berkuasa bukan dinosaurus, yang berkuasa adalah manusia yang sudah mengubah bumi, mengubah dalam artian harfiahnya, sampai pada iklimnya berubah. Jadi bukan hanya air, tanah dan sebagainya, tapi iklimnya berubah. Atmosfernya itu sudah berubah. Ada yang tadi disebut oleh Pak Syihab juga, efek rumah kaca dan sebagainya. Itu sudah mengubah bumi. Nah, sebetulnya bahwa manusia mengubah bumi atau mempengaruhi bumi itu satu hal yang wajar sepanjang hidup manusia, sepanjang sejarah manusia seperti itu. Itu di slide berikutnya. Ini kalau ini gambar sawah ya. Ini kan mengubah permukaan bumi juga. Tapi ini jejak manusia di bumi. Tapi pengaruhnya mungkin tidak terlalu besar. Kalau dia skalanya kecil. Dan ini sudah dilakukan sejak awal peradaban manusia, itu tidak mengubah terlalu banyak. Tapi makin lama kalau perubahannya makin besar, maka itu jadi jauh lebih signifikan. Di gambar berikutnya itu kalau yang ini
ini peta New York. Ini untuk menggambarkan juga bahwa New York itu dulu adalah pulau. Yang namanya pulau, isinya ya biasanya hanya pohon awalnya. Tapi ketika sekarang, kalau Anda ke sana, atau kalaupun nggak ke sana, paling nggak lihat di film, ya, itu nggak ada pohon. Ya ada mungkin beberapa taman, tapi yang ada adalah ini kontras. Ini bukan gambar aslinya ya, tapi sekedar untuk menunjukkan kontras bagaimana dulu ini semua adalah pohon, sekarang semuanya adalah bangunan-bangunan tinggi yang ada di situ. Jadi betul-betul sebuah pulau yang berubah sama sekali. Nah, tidak ada satu spesies pun di bumi ini yang bisa melakukan ini kecuali manusia. Ya, dan manusia itu yang juga membunuh banyak spesies lain. Nah, akibatnya macam-macam di slide berikutnya. Hal-hal yang biasa kita lihat sehari-hari, bencana lingkungan, banjir, longsor itu sekarang sudah biasa. Itu musim hujan, Anda lihat berita, maka selalu ada longsor di sana, longsor di sini, segala macam. Itu terjadi longsor lalu banjir bandang. Karena apa? Karena biasanya daerah pegunungannya sudah nggak ada pohon, jadi sudah nggak ada lagi yang menahan, terjadi longsor, terjadi banjir bandang sampai yang ekstrim. Ini fenomena yang dari dulu ada longsor, tapi intensitasnya atau frekuensinya, seringnya itu sekarang jauh lebih sering. Jadi kalau hujan terjadi itu langsung kita dengar bencana di mana-mana. Ada bencana yang kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa, seperti misalnya gempa bumi atau tsunami, Merapi meletus misalnya, itu betul-betul mekanisme di dalam bumi sendiri. Tapi kalau seperti longsor, banjir, segala macam, itu sudah pasti kita tidak bisa bilang ini sudah takdir atau ini bencana, betul bencana, tapi bukan bencana alam, bukan bencana dari Allah, tapi bencana yang disebabkan oleh manusia. Dan kita tahu kenapa itu terjadi dan bagaimana mengatasinya. Lalu ada, tadi saya sudah sebut, contoh krisis air, lalu musnahnya keragaman biologis, spesies itu yang makin lama makin sedikit, manusia itu membunuh banyak sekali spesies hewan maupun tanaman. Kemudian ya ada polusi, pemanasan global dan sebagainya, itu semua terjadi. Di slide berikutnya, nah jadi ada beberapa hal yang yang saya kira bisa segera disimpulkan. Satu, tidak ada saya kira orang yang menolak bahwa sekarang ini sudah terjadi krisis lingkungan yang luar biasa. Sifatnya bisa lokal kayak longsor gitu, tapi bisa juga global. Global itu yang ya perubahan iklim global, dan itu terjadi di darat, di laut, di udara, semuanya rusak. Di laut itu terumbu karang yang rusak. Terumbu karang pasti tahu ya, dan itu tempat di mana ada terumbu karang ada ikan. Kalau nggak ada terumbu karang, nggak ada ikan. Nah, terumbu karang itu banyak sekarang yang rusak, termasuk di daerah kita juga, di sekitar Jogja juga, yang mulai mati karena campuran antara suhu yang makin panas dan polusi. Jadi seakan-akan air air laut ini tingkat keasamannya makin tinggi dan itu merusak terumbu karang. Jadi seperti kalau tanaman itu disiram pakai
zat-zat kimia tertentu itu mati. Nah, terumbu karang itu seperti itu sekarang di banyak tempat. Jadi airnya sendiri, air laut maksudnya, suhunya meningkat, plus karena polusi macam-macam, limbah dan sebagainya, zat-zat kimia itu sudah masuk di situ, itu merusak terumbu karang. Nah, kalau terumbu karang hilang, ikannya hilang juga. Dan itu cerita di banyak tempat di Indonesia, negara kepulauan. Jadi ceritanya di banyak tempat di Indonesia itu makin lama makin sulit nelayan itu cari ikan misalnya. Sebagian karena ikannya diambil terlalu banyak, terlalu cepat, tapi sebagian juga karena terumbu karang memang di mana-mana sudah mulai rusak. Jadi tidak ada yang selamat. Tanah rusak, laut rusak, airnya rusak, udaranya pun juga rusak. Nah, ini semua mungkin kalau dipikir-pikir mengerikan, tapi ya memang mengerikan. Lama-lama kita nggak tahu. Umur saya di dunia ini mungkin sudah tidak terlalu lama lagi, tapi adik-adik di sini masih akan punya anak, nanti anak punya cucu yang mungkin nanti masih dilihat masa depannya sampai 30-50 tahun lagi, dan kita nggak tahu nanti 50 tahun lagi itu akan seperti apa kalau tidak ada perubahan-perubahan drastis yang dibuat dari sekarang. Nah, penyebabnya itu dari yang tadi sudah dibahas, itu ada, paling nggak kita bisa katakan tadi itu ya, ada perusahaan itu bisa merusak, perorangan bisa merusak juga, tapi pemerintah juga. Pemerintah kadang-kadang berkolusi dengan perusahaan. Kita butuh perusahaan sudah pasti, karena perusahaan itu yang menyuplai kebutuhan konsumsi kita. Tapi tidak sedikit perusahaan yang merusak lingkungan dan dan tadi itu ya, mengeksploitasi berlebihan tanpa ada penghijauan lagi kalau itu terkait dengan tanah atau hutan gitu. Nah, jadi musuhnya atau penyebabnya krisis lingkungan bisa beberapa ini, dan itu bisa dibayangkan kalau kita mau menyelesaikan masalah lingkungan, maka berhadapannya juga dengan itu, dengan kekuatan-kekuatan yang cukup besar itu. Nah, ini saya mengutip berikutnya dari seorang sarjana Buddhis. Saya akan mengutip dari sarjana-sarjana bukan hanya yang Muslim, sekaligus untuk menunjukkan bahwa persoalan ini sebetulnya persoalan yang dialami oleh semua orang lintas agama. Apapun agamanya, kalau longsor ya mati kalau kena longsor. Mau agamanya apapun, kalau nggak dapat air ya sama aja, karena air itu kebutuhan semua orang. Nah, ini salah satu sarjana Buddhis yang bicara soal hubungan ekologi dengan ekonomi ini. Dia menyebut kombinasi aktivitas ketiga aktor itu, yang tadi itu ya, pemerintah, perusahaan, dan perseorangan, itu sebagai agama pasar. Jadi seperti sebuah agama sudah itu, di mana hanya logika ekonomi pasar yang berlaku. Semua kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan pasar, profit tadi. Dan kalau orang mau bicara soal profit, maka makin tinggi konsumsi itu makin bagus. Tapi kalau kita bicara dari sudut ekologi, dari sudut daya tahan bumi, makin banyak konsumsi makin berat. Nah, di sini tujuan ekologi dengan ekonomi tidak ketemu. Pasar itu merespon konsumsi manusia. Jadi kita bisa mengkritik perusahaan segala macam, tapi pada akhirnya juga kalau semua orang itu tingkat konsumsinya tinggi, maka ya perusahaannya hidup terus, dan itu makin banyak. Ya. Dilema, ya. Jadi antara ekologi dengan dengan ekonomi. Nah, mungkin loncat
2 slide yang tadi ini sudah ya, soal krisis air itu. Terus ya, nah pertanyaannya tadi yang saya tanya itu, kenapa agama mesti berperan dalam krisis ini? Kalau musuhnya tadi digambarkan besar tadi itu, ada pemerintah, ada perusahaan, ada perseorangan, apakah agama bisa berperan? Jangan-jangan malah agama kalah atau bermain mendukung itu. Ya, nah jadi pertanyaannya, agama akan jadi sumber masalah atau akan jadi sumber solusi? Nah, harapannya sudah pasti solusi. Tapi kalau dengan kesadaran yang keliru, agama justru bisa jadi malah jadi sumber masalah. Nah, di slide berikutnya saya mengutip lagi dari tidak spesifik, ini sebetulnya dari statement ilmuwan, pertemuan ilmuwan di tahun 1990 mengenai krisis lingkungan. Nah, yang saya kira ini menjelaskan mengapa agama harus terlibat. Jadi di situ disebut masalah sebesar ini, masalah lingkungan ini menuntut solusi yang berperspektif luas, dan karenanya mesti mengandung dimensi keagamaan maupun ilmiah, dimensi sains. Sebagai ilmuwan, kami menyerukan pada komunitas agama di seluruh dunia untuk dengan tegas menyatakan komitmennya dalam kata-kata maupun tindakan untuk memelihara lingkungan bumi kita. Upaya merawat lingkungan mesti dihidupi dengan suatu visi yang sakral. Ini yang bicara ilmuwan, yang biasanya kadang-kadang ilmuwan itu dianggap tidak beragama dan sebagainya. Tapi kalau mau menghadapi krisis lingkungan, justru ilmuwan yang mengingatkan bahwa sains saja tidak cukup. Jadi ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Karena ini persoalan kesadaran, persoalan perilaku. Dan kalau kita bicara soal kesadaran dan persoalan perilaku, maka disitulah agama menjadi penting. Karena diantara fungsi terbesar agama adalah menumbuhkan kesadaran atau perilaku itu. Mungkin saya coba ya sebentar, ya mungkin loncat sampai yang tradisi Islam supaya lebih cepat. Terus, nah ini di sini, ini saya kutipkan beberapa saja di antara para sarjana yang sudah banyak membahas mengenai Islam dan lingkungan. Misalnya ini yang kalau kita bicara agama harus berperan, itu berperan melalui apa? Berperan melalui ajaran, bisa berperan melalui lembaga seperti pesantren ini atau universitas ini, perguruan tinggi ini adalah lembaga keagamaan. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu organisasi keagamaan, itu bagian dari agama juga. Jadi dari segi ajaran, dari segi lembaga, dari segi orangnya, pemuka agamanya, itu semuanya bisa memainkan peran. Nah, salah satu yang kalau dari segi ajaran, ini ada salah satu sarjana Muslim dari Pakistan yang tinggal di Amerika Serikat, Syed Nu'manul Haq. Dia diantaranya bicara pentingnya kita membaca kembali Quran dan memahami itu dalam perspektif ekologis. Jadi misalnya dalam Quran itu kan manusia diunggulkan. Manusia itu adalah wakil Tuhan. Khalifatul fil ard. Jadi khalifah di bumi. Nah, jadi dia unggul di antara yang lain-lain. Dia berhak memanfaatkan alam, dan itu banyak sekali juga ayat-ayat yang mengatakan sudah aku ciptakan macam-macam yang ada di alam ini untukmu. Nah, tapi selalu itu diiringi dengan persoalan tanggung jawab. Nah, persoalan tanggung jawab ini yang sebetulnya lebih besar. Dan ini tanggung jawab ini yang kalau dalam beberapa tafsir itu juga diartikan
itu sebabnya kenapa gunung itu menolak ketika mau dikasih tanggung jawab itu. Tanggung jawabnya berat. Jadi tanggung jawab itu, salah satu tanggung jawab yang terbesar adalah aku ciptakan kamu di bumi ini cukup dengan segala macam yang luar biasa, yang indah-indah, yang nikmat-nikmat, tapi bisa nggak menjaga ini? Ini tanggung jawabmu. Nah, ini ketegangan antara posisi manusia, posisi moral manusia yang tinggi dibanding yang lain, tapi juga tanggung jawab yang tidak kalah tingginya. Nah, bagaimana kita menafsirkan itu dan juga mengajarkan itu. Satu sarjana lain, ilustrasi lain, Nawal Ammar, ini dia bicara bahwa salah satu sumber masalah dalam pembangunan adalah pembangunan yang tidak merata dalam sistem kapitalis global. Ada masalah kekurangan, tapi juga ada masalah yang tadi saya sebut itu, overconsumption dan overpopulation. Agama sebetulnya dia memberikan penekanan pada tanggung jawab manusia yang diberikan sama-sama dengan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, salah satu ide yang terpenting juga saya kira dalam Islam, kalau kita bicara soal krisis lingkungan, itulah ide mengenai keadilan. Nah, keadilan sekarang ini ada istilah keadilan lingkungan, bahwa yang punya hak atas bumi itu bukan hanya saya, tapi juga generasi setelah saya. Jadi anak saya itu punya hak, cucu saya, cicit saya, dan juga nanti anak cucu Anda semua itu punya hak yang sama terhadap bumi, sama dengan hak saya. Nah, kalau kita meyakini itu, maka harusnya ketika kita meninggalkan dunia ini, situasi bumi ini tidak lebih buruk dengan ketika kita datang ke bumi ini. Nah, tapi sekarang dengan kondisi bumi yang makin lama makin memburuk, itu tidak terjadi. Makin lama bumi yang ditinggalkan adalah bumi yang makin buruk. Nah, untuk 5 generasi yang ke depan misalnya, itu bumi seperti apa yang akan diwariskan? Apakah manusia yang hidup 50 tahun lagi misalnya punya hak yang lebih sedikit daripada hak saya terhadap bumi? Enggak, sebetulnya. Seluruh manusia, dan kalau Allah berbicara mengenai manusia, maka itu seluruh manusia, bukan cuma manusia 3000 tahun yang lalu, tapi juga manusia 1000 tahun yang akan depan, itu punya hak yang sama. Sehingga tanggung jawab kita adalah bagaimana bumi ini tetap terjaga dan diwariskan ke yang lain, generasi yang mendatang. Itu satu. Tapi juga yang istilah keadilan lingkungan itu juga berarti bahwa bukan hanya kita yang mengambil manfaat dari bumi, tapi ada makhluk-makhluk lain juga. Ada binatang, ada tanaman dan sebagainya yang sebetulnya punya hak juga. Nah, sekarang seringkali hak mereka itu kita ambil. Setiap ada satu hutan misalnya yang dibuka terus jadi pemukiman, maka yang hilang itu kan bukan cuma pohon. Ada sekian banyak pohon, sekian banyak spesies tanaman lain, sekian banyak spesies hewan, serangga dan sebagainya yang sebetulnya punya hak yang sama. Jadi sebetulnya kita mengambil hak makhluk-makhluk yang lain itu. Nah, ini diantara beberapa kesadaran saya kira yang perlu dihidupkan dan dan mengingatkan kita bahwa kalau kita bicara misalnya soal mencintai alam gitu, itu bukan cuma, kan banyak organisasi cinta alam. Cinta alam itu bukan cuma mendaki gunung segala macam. Tentu itu bagus, menumbuhkan kedekatan dengan alam, tapi juga berbicara mengenai keadilan, mengenai hak generasi berikutnya, mengenai hak makhluk-makhluk yang lain yang sebetulnya haknya sama dengan dengan manusia. Nah, saya kira ini adik-adik di sini yang belajar Quran atau hadis itu dan juga yang lain-lain pasti
ini sebagai objek kajian saya kira menarik. Bagaimana kita memahami Quran, memahami hadis, memahami ajaran Islam yang lain-lain dengan kesadaran mengenai adanya krisis lingkungan dan kesadaran ekologis yang lebih kuat. Bagaimana kita memahami adil tadi itu seperti apa. Nah, ini mungkin yang saya kira selain dipelajari tapi juga nantinya dikembangkan dan disebarkan kesadaran seperti ini. Karena balik lagi tadi, meskipun persoalannya besar, ada faktor pemerintah, ada faktor perusahaan segala macam, tapi jangan lupa juga selain kita mencoba memperbaiki sistem itu, kesadaran individu itu sangat menentukan juga. Kita mungkin tidak percaya bahwa kalau kita mengurangi minum ini maka lama-lama aqua tutup misalnya, tapi kalau banyak orang punya kesadaran seperti itu akan terjadi. Salah satu contohnya itu misalnya di Indomaret di Jakarta dan di Bali itu sudah nggak ngasih plastik lagi sekarang. Bisa. Jadi itu kan dari kesadaran orang per orang terus jadi peraturan atau kebijakan pemerintah. Itu baru satu sisi ya, plastik. Kalau di Bali itu tempat yang sangat menderita karena plastik, bukan hanya karena orang Balinya yang buang, tapi plastik dari banyak wilayah di Indonesia itu terbawa laut sampai ke pantai-pantai di Bali. Padahal penghidupan mereka dari pantai. Tapi beberapa pantai di Bali itu jadi seperti muara terakhir dari sampah plastik dari banyak tempat di Indonesia. Jadi mereka kesadaran mengenai plastiknya tinggi. Itu satu hal aja misalnya. Mengurangi konsumsi plastik. Dari kesadaran individu jadi peraturan pemerintah, nanti kemudian ada kesadaran lebih besar, orang nggak pakai kantong plastik lagi, tapi pakai kantong kain yang bisa dipakai lagi, atau kantong kertas yang bisa dipakai berapa kali dan ketika nggak dipakai dibuang, itu dia bisa diuraikan. Nah, dari hal-hal yang kecil seperti itu sampai bicara mengenai persoalan keadilan yang lebih luas, saya kira itu semua yang penting untuk dihidupkan, termasuk di lembaga pendidikan keagamaan seperti di tempat ini di IIQ. Coba ya. Saya berhenti di sini dulu, dan kalau kita mau diskusi silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa beliau menyampaikan beberapa fakta, itu dalil fakta yang hadir pada kita. Ternyata lingkungan kita itu sudah mulai rusak dan semuanya sudah hampir menjadi sampah. Maka kemudian tidak heran lebih baik hidup dari sampah daripada menjadi sampah. Lah ya, tadi berkali-kali kita diantaranya yang kita terima adalah mengenai bagaimana air itu mempunyai peran yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita, sehingga ada orang yang pindah karena tidak ada air. Maka tidak heran juga kalau Talis menyatakan bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah air, begitu katanya. Lah, karena salah satunya juga yang sudah fokus membahas tentang ekologi ini diantaranya Aldo Leopold, itu ilmuwan yang menerapkan sebuah teori yaitu land ethic. Bagaimana land ethic ini memberikan sebuah tawaran agar kita itu bisa membatasi diri untuk menggunakan. Nah, juga ada tokoh lain misalkan Said Hussein Nasr juga begitu dari Islam membahas itu. Oke, untuk teman-teman sekalian, saya rasa teman-teman sudah banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang paling jelas itu adalah dilema ketika dijelaskan tadi bagaimana ada kerusakan di mana-mana tapi kita butuh. Nah, entah itu butuh atau ingin. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh beliau. Nah, saya rasa teman-teman sudah banyak pertanyaan hal itu. Oke, saya kasih kesempatan dua dulu ya, karena waktu sudah jam 3. Dua dulu. Mungkin dari putra satu, dari putri satu. Oke, Mas yang peci putri satu. Yang putra, yang putri, siapa yang putri? Bagaimana cara kita agar menanggulangi global warming? Karena saya lihat di
Indonesia itu memiliki daerah bersalju, yaitu adalah di daerah Papua, tapi sekarang saljunya berkurang. Dan yang kedua, saya ingin minta pendapat panjenengan tentang genoksida, karena jika dilihat COVID-19 sangat bermanfaat untuk alam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidana Ilma ala khuluqin ulumah mutaqi dari prodi ilmu hadis. Ngapunten Pak, mau bertanya, kan tadi Bapak bilang ekologi dan ekonomi, terdengarnya sangat bertolak belakang ya Pak ya. Terus jika kita atau perorangan atau sebuah negara mengedepankan contoh ekologi, pasti ekonomi akan kalah dan sebaliknya. Terus dan para pengangguran itu makin banyak Pak. Terus bagaimana cara untuk kita dan negara ini agar ekologi dan ekonomi itu saling membalance keduanya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya coba jawab ringkas. Jadi kalau nanti ada pertanyaan lagi masih ada waktu sedikit. Yang pertama tadi, kalau menghindari global warming, tentu kalau kita mau menghindari sesuatu kita harus tahu sebab-sebabnya apa. Nah itu saya bukan ahlinya, tapi Anda bisa baca, bisa di Google, bisa cari di YouTube. Tapi kalau cari di internet hati-hati karena tidak semuanya valid. Tapi secara umum tadi yang saya jelaskan itu biasanya ujung-ujungnya kalau setiap persoalan lingkungan itu tadi soal konsumsi tadi itu. Jadi konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Kalau dalam hal ini misalnya seperti sumber daya alam yang kotor itu minyak atau batu bara yang menyebabkan emisi karbon yang mengubah atmosfer kita, dan kemudian macam-macam peristiwa terjadi sampai ada lapisan ozon yang lubang, dan terus dampaknya kemana-mana tadi itu ada global warming dan lain-lain. Nah kalau kayak gitu baliknya berarti tadi itu soal energinya harus betul menggunakan lebih sedikit energi yang kotor. Kayak batu bara aja misalnya, ini contohnya. Nah kalau mau nonton batu bara itu ada film yang bagus yang judulnya Sexy Killer. Ya, itu Indonesia. Itu langsung kelihatan juga bagaimana sebetulnya kita semua itu berperan dalam penggunaan itu, karena ketika kita nyalain listrik segala macam ini, sebagian dari ini mungkin dihidupi oleh batu bara. Batu bara itu tidak terbarui, kalau diambil ya lama-lama habis. Terus itu kotor sekali. Di tempat di mana itu diambil, diolah, itu bisa menyebabkan orang-orang di sekitarnya ada persoalan pernapasan segala macam. Jadi panjang. Terus setelah dipakai, dibuang, itu jadi sampah di udara dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya kira kalau mempelajari itu apa sebabnya, terus kita tahu, artinya kita misalnya dalam hal contoh yang tadi saya kasih tahu itu mulai dengan hemat energi dari yang paling kecil yang bisa kita lakukan, tidak menggunakan listrik ketika tidak diperlukan. Saya nggak tahu di sini santrinya pakai AC nggak? Oh ya bagus lah. Ya, itu sudah bagus. Ya. Nah, tapi misalnya keluar kamar dari mulai hal yang kecil, matikan lampu dan sebagainya, itu semua nanti pengaruhnya ke mana-mana. Atau kalau level yang lebih ini menggunakan energi alternatif. Indonesia ini kan kaya raya dengan sinar matahari, tapi solar energy
itu sangat sedikit dipakai. Sekarang pemerintah memberikan insentif bahwa kalau pakai energi solar itu jadi pajaknya segala macam itu berkurang, tapi PLN yang ketakutan. Kalau ini malah takut bangkrut. Nah, ini repot. Tapi ini juga menunjukkan ada hal yang sifatnya personal, ada hal yang dipengaruhi oleh politik. Politik artinya kebijakan. Kebijakannya berpihak pada energi yang bersih atau energi yang kotor. Di Indonesia sampai sekarang masih pada energi yang kotor. Jadi pengembangan tapi kayak misalnya mobil listrik itu di Jakarta itu sudah ada insentifnya. Jadi jalan-jalan yang sekarang di Jakarta kan dibatasi ganjil genap. Tapi kalau mobil listrik mau ganjil genap dia boleh terus jalan. Nah, itu model-model insentif, kebijakan yang memberikan insentif supaya orang menggunakan energi yang lebih baik. Nah, jadi itu di level personal apa, di level kebijakan apa. Nah, kalau soal yang tadi yang COVID, saya kira itu cuma menunjukkan bahwa ketika manusia aktivitasnya berkurang, maka alam itu recover. Jadi yang tadinya sakit sembuh, tadinya dieksploitasi macam-macam gitu, sekarang sudah Nah, kalau menurut saya yang ditunjukkan COVID sebetulnya itu. Nah, cuma masalahnya begitu COVID-nya lewat, bahkan COVID belum lewat, orang seakan-akan sudah normal. Bukan new normal, bukan normal baru, tapi normal lama. Kebiasaan-kebiasaan lama yang tadinya bagus di masa COVID itu langsung ditinggal, balik lagi ke hal yang lama. Nah, tapi ya itu menurut saya itu hanya menunjukkan itu aja, bahwa sebetulnya kalau orang mau, kalau waktu COVID kan dipaksa nggak boleh keluar rumah, dipaksa pesawat terbang nggak jalan, dipaksa gini, dampak positifnya langsung kelihatan. Nah, kalau nggak dipaksa, apakah kita punya cukup kesadaran untuk mengurangi konsumsi itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, yang tadi pertanyaan soal ekologi dan ekonomi, ada satu istilah jadi kalau kita bicara ekonomi, konsumsi, produksi segala macam itu kan biasanya istilah besar yang biasa dipakai itu pembangunan. Nah, pembangunan itu ya macam-macam, ya membangun pabrik, membangun macam-macam, tapi ujungnya adalah produksi, konsumsi. Nah, sekarang pembangunan itu merusak alam, iya, itu sudah diakui. Jadi dulu digencarkan orang pembangunan, Presiden Soeharto dulu bapak pembangunan, itu karena digencarkan pembangunan. Nah, tapi kemudian orang melihat bahwa pembangunan di satu sisi menyejahterakan orang tingkat sosialnya tinggi, tapi juga di sisi lain dia merusak lingkungan. Nah, muncullah sekarang konsep yang baru yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan, atau yang dalam bahasa Inggris sustainable development. Nah, berkelanjutan itu apa maksudnya? Berkelanjutan itu maksudnya jadi pembangunan itu bukan hanya untuk generasi saya, tapi juga generasi depan. Yang tadi saya sampaikan itu, sumber daya alam ini, bumi ini bukan cuma hak saya, tapi juga hak generasi mendatang. Nah, itu konsep utama dari pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Itu pasti bisa dipelajari lebih jauh. Tapi sekarang misalnya PBB itu mencanangkan sejak 2010 apa ya, atau saya lupa Sustainable Development Goals, SDG. Nah, itu singkatannya SDG kan sudah disebut di mana-mana. Itu sebetulnya tujuannya ke arah situ. Bagaimana tujuan pembangunan untuk menyejahterakan dicapai, tapi juga sustainable. Nah, itu yang tadi saya sebut itu. Sebetulnya orang bisa produksi, tapi satu, jangan ngambil terlalu banyak, jangan ngambil terlalu cepat. Kalau ngambil sesuatu, kembalikan. Misalnya itu diantara prinsipnya. Jadi tidak berarti Anda nggak boleh nebang pohon, boleh. Tapi kalau Anda nebang pohon, harus menanam pohon juga. Jadi untuk generasi mendatang ada.
Lalu nebang pohonnya jangan banyak-banyak, jangan terlalu cepat. Nah, yang sekarang terjadi persoalan itu kan begitu, nebang banyak, cepat, tiba-tiba gundul, hutannya longsor dan sebagainya gitu. Tapi kalau itu direncanakan, itu sebetulnya nggak apa-apa. Jadi orang menggunakan sumber daya alam itu boleh. Tadi saya kasih contoh juga soal ikan. Tentu ikan boleh dipancing, kita makan ikan segala macam. Tapi kalau Anda menangkap ikan terlalu banyak dalam waktu terlalu cepat, pakai teknologi yang luar biasa itu, sehingga ikan yang kecil-kecil semuanya ketarik, maka ikannya sendiri tidak bisa regenerasi, lama-lama hilang, makin lama makin sedikit. Nah, yang sustainable itu ambil jangan terlalu banyak, jangan terlalu cepat, jadi ada masa untuk regenerasi sehingga ada terus. Nah, itu dia yang kalau orang sudah serakah mengambilnya nggak kira-kira sampai sampai habis ya. Saya kira itu semoga bisa dipahami ya. Tapi kalau mau cari kata kuncinya untuk pertanyaan Anda itu ya pembangunan yang berkelanjutan. Baik Pak, terima kasih. Ini sudah jam 3, kita lanjut atau cukup ya? Sebetulnya ada dilema yang ketika tadi dijelaskan tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana dengan IKN, itu sebenarnya besar yang akan merusak Kaltim. Itu bagaimana mungkin, tapi tidak bisa kita diskusikan. Cuma itu jadi terbayang bagaimana ketika IKN itu betul-betul diwujudkan. Oke, cukup ya teman-teman ya. Cukup ya, ini sudah jam 3, dari kurang lebih kita 2 jam kumpul di tempat ini dalam rangka kita membangun sebuah kesadaran bagaimana kita ramah pada lingkungan. Maka ada istilah Jawa itu kalau istilah Jawa itu memayu ayuning bawono. Nah, bagaimana kita mempercantik lingkungan kita itu dengan kita menganggap bahwa alam itu adalah sakral. Yang kedua itu alam menjadi keluarga, dan yang ketiga alam itu menjadi tanggung jawab. Nah, dalam istilah konsep Jawa itu kemudian ada 3 konsep, yaitu ini sebagai solusi menumbuhkan tanggung jawab. Yang pertama adalah momong, yang kedua momor, dan yang ketiga adalah momot. Ini istilah Jawa yang untuk bagaimana kita menjaga kelestarian itu. Oke, itu mungkin diskusi kita siang ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada ungkapan menarik dari Aldo Leopold bahwa katanya kita tidak mungkin akan pernah mencapai harmoni dengan bumi, sebagaimana kita tidak pernah mencapai keadilan dan atau kebebasan sejati untuk masyarakat. Ihwal aspirasi mulia ini yang penting bukan pencapaian tapi perjuangan. Berjuang untuk lingkungan kita. Oke, dari saya selaku pemandu acara di sore ini kurang lebihnya mohon maaf. Bentar nanti kita penyerahan kenang-kenangan sedikit. Oh, jelas. Itu karena bagian dari ritual masa sekarang. Oke, akhiran kita tutup dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran wallahul muallim wallahu ahabbu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.